Belakangan ini, kalau kita main ke grup Facebook pencinta diesel, isi feed-nya kalau nggak jualan unit cumi darat cemberut, ya isinya curhatan galau masal soal nasib biosolar. Jujur ya, siapa di antara kalian yang beberapa minggu terakhir ini mendadak ikutan cemas, tensi darah naik, atau minimal bingung tujuh keliling pas mau antre di SPBU gara-gara kemakan berita simpang siur soal pembatasan BBM bersubsidi? Rasanya tuh kayak digantungin gebetan ya. Isunya kemana-mana. Ada yang bilang Innova Reborn atau Pajero Sport kesayangan kalian bakal dilarang minum solar subsidi, sampai ada yang panik mau buru-buru swap engine ke mesin bensin. Nah, daripada kalian makin emosional, kemakan hoax yang dibumbui clickbait akun-akun gosip, di video kali ini kita bakal bedah tuntas, kupas sampai ke akar-akarnya, gimana sih sebenarnya regulasi subsidi BBM solar di tahun 2026 ini secara dingin, logis, dan tentunya berbasis data resmi pemerintah biar kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Oke, kita mulai dari poin pertama yang paling bikin jagat maya gonjang-ganjing. Isu pembatasan berdasarkan kapasitas mesin alias CC. Banyak banget narasi yang beredar kalau mobil di atas 1400 cc atau bahkan 2000 cc bakal langsung ditolak mentah-mentah sama petugas SPBU pas mau isi solar. Nah, di sini pentingnya kita buat membaca berita secara utuh dan teliti, jangan cuma baca judulnya doang pas lagi di lampu merah. Pemerintah lewat Kementerian ESDM dan BPH Migas sebenarnya sudah menegaskan berulang kali. Tapi entah kenapa isunya tetap digoreng sampai gosong. Kenyataannya, aturan pembatasan mesin maksimal 1400 cc itu murni dan hanya berlaku untuk kendaraan pengguna BBM jenis Pertalite alias mobil bensin Mas Bro. Jadi buat yang punya LCGC atau City Car bensin berkapasitas kecil, merekalah yang sebenarnya harus memperhatikan regulasi tersebut. Sedangkan untuk klan mesin peminum solar alias biosolar, regulasinya sama sekali berbeda dan tidak menggunakan variabel kapasitas mesin atau cc sebagai tolok ukur utamanya. Jadi, mitos kalau mobil diesel modern ber-cc bisa otomatis diblokir itu fix hoax ya. Pemerintah paham betul kalau karakter mesin diesel di Indonesia itu rata-rata memang bermain di kubikasi besar. Mulai dari 2400 cc, 2500 cc, bahkan sampai di atas 4000 cc untuk kendaraan komersial. Kalau dipukul rata pakai aturan cc, bisa-bisa roda perekonomian kita langsung mogok di tempat. Terus, kalau bukan pakai sistem CC, gimana cara pemerintah ngontrolnya? Nah, ini dia bintang utamanya. Sistem kuota harian digital yang diatur resmi dalam keputusan BPH Migas nomor 24 tahun 2026. Regulasi inilah yang jadi penentu seberapa banyak solar yang bisa kalian beli dalam sehari. Cara kerjanya pun sudah canggih, nggak pakai tebak-tebakan lagi. Semuanya dipantau secara real-time oleh sistem digital di setiap SPBU lewat pencocokan QR Code. Begitu QR Code kalian di-scan, sistem bakal membaca jatah literan yang tersisa untuk kendaraan tersebut hari itu. Mari kita bedah pembagian kuotanya satu persatu, biar nggak ada salah paham di antara kita. Kategori pertama adalah untuk roda 4 pribadi, alias mobil-mobil penumpang yang sering kalian pakai buat harian, antara anak sekolah, atau sekedar nongkrong di kopi darat. Untuk jenis kendaraan ini, pemerintah mematok angka maksimal 50 liter per hari. Angka ini sebenarnya sudah lebih dari cukup kalau cuma buat penggunaan normal di dalam kota. Bahkan buat road trip antar kota pun masih terbilang sangat aman tanpa perlu bolak-balik masuk SPBU. Bayangkan saja kalau konsumsi BBM mobil diesel kalian rata-rata 1:10 km per liter, dengan jatah 50 liter itu artinya kalian bisa menempuh jarak sekitar 500 km dalam sehari. Itu setara perjalanan dari Jakarta sampai ke Semarang tanpa henti Mas Bro. Lanjut ke kategori kedua, yaitu roda 4 komersial seperti pick-up, mobil box kecil, atau angkutan barang ringan. Kelompok kendaraan yang menjadi urat nadi bisnis skala kecil dan menengah ini mendapatkan jatah kuota yang sedikit lebih longgar, yaitu maksimal 80 liter per hari. Penambahan kuota jadi 80 liter ini jelas logis, mengingat mobilitas mobil komersial itu jauh lebih tinggi daripada mobil pribadi. Mereka harus keliling mengantar barang dari gudang ke toko-toko retail tanpa harus pusing mogok di jalan karena kehabisan solar bersubsidi. Terakhir, kategori ketiga adalah raksasa jalan raya alias roda 6 ke atas yang mencakup truk engkol besar, tronton, hingga bus antar kota antar provinsi. Kendaraan tangguh yang memikul beban logistik berat ini diberikan kuota paling besar, yaitu maksimal 200 liter per hari.
Angka 200 liter ini tentu angka yang sangat rasional untuk menjaga pasokan logistik nasional tetap aman. Pemerintah sadar kalau pasokan barang pokok sampai telat gara-gara truk kesulitan dapat solar, efek dominonya bisa bikin harga barang-barang di pasar melonjak naik. Tapi tunggu dulu, di lapangan kan kondisinya dinamis banget. Banyak pelaku UMKM yang operasionalnya pakai mobil plat hitam tapi intensitas kerjanya tinggi, sehingga kuota standar harian tadi dirasa masih kurang memadai. Nah, pemerintah ternyata nggak tutup mata soal ini. Sebagai solusinya, pemerintah menyediakan jalur pengecualian resmi yang legal dan terstruktur. Jadi, para pelaku usaha mikro tidak perlu main kucing-kucingan atau beli solar eceran dengan harga mahal yang justru merugikan bisnis mereka. Caranya adalah dengan mendaftarkan usaha dan kendaraan mereka melalui aplikasi bernama Xstar. Aplikasi ini menjadi jembatan birokrasi digital untuk memverifikasi apakah usaha kalian memang benar-benar membutuhkan pasokan solar subsidi tambahan atau tidak. Lewat aplikasi Xstar ini, pelaku UMKM nantinya bisa mengajukan dan mendapatkan surat rekomendasi resmi dari dinas terkait. Surat inilah yang menjadi kartu sakti agar kendaraan plat hitam mereka bisa mengakses kuota BBM subsidi yang lebih fleksibel dan legal di SPBU. Langkah ini patut kita apresiasi karena menunjukkan kalau regulasi ini dibuat bukan untuk mencekik masyarakat kecil yang sedang berkembang, melainkan untuk memberikan proteksi agar subsidi yang dikucurkan negara tidak salah alamat ke tangan korporasi besar. Mungkin ada yang nanya, paling aplikasinya cuma pajangan, nanti di lapangan tetap bisa diakali. Eits, jangan salah mas bro. Di tahun 2026 ini, pengawasan sistemnya sudah jauh lebih ketat karena didukung oleh integrasi data lintas kementerian yang sangat solid. Sistem di SPBU sekarang sudah terhubung langsung dengan database Korlantas Polri untuk validasi plat nomor dan status kendaraan, BPH Migas selaku pengatur kuota, serta Kementerian Koperasi dan UKM untuk validasi data para pelaku usaha yang mengajukan dispensasi. Dengan integrasi data segitiga ini, celah untuk melakukan kecurangan seperti pemalsuan plat nomor, penggandaan QR Code, atau pendaftaran usaha fiktif bakal langsung terdeteksi otomatis oleh sistem. Ruang gerak para mafia solar subsidi pun otomatis makin sempit. Nah, keseriusan pemerintah dalam menerapkan sistem digital yang ketat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Langkah pengetatan ini membawa dampak positif yang sangat signifikan terhadap kesehatan finansial dan kondisi fiskal negara kita. Berdasarkan data laporan capaian terbaru, berkat penerapan sistem kuota harian digital yang presisi ini, negara berhasil menghemat anggaran subsidi BBM sebesar 2,11 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah efisiensi distribusi, bukan? Uang triliunan rupiah yang berhasil diselamatkan dari kebocoran subsidi ini nantinya bisa dialokasikan ke sektor lain yang tidak kalah krusial, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, atau bahkan subsidi di sektor pendidikan masyarakat. Oke, kalau pemerintah itu sebenarnya sama sekali tidak membatasi penggunaan mesin diesel secara kaku atau berniat membunuh ekosistem mobil diesel di Indonesia. Langkah pengetatan ini murni dilakukan untuk menjaga urat nadi operasional logistik nasional tetap berputar, sekaligus memperketat pengawasan distribusinya lewat sistem digital, agar dana subsidi yang besar itu tidak diselewengkan oleh pihak-pihak nakal yang tidak berhak. Jadi, buat kalian para pemilik mobil diesel, nggak perlu cemas berlebihan lagi ya. Selama kalian pakai mobil untuk kebutuhan wajar, taat aturan, dan punya QR Code resmi, petualangan kalian bersama mesin diesel kesayangan bakal tetap aman tentram. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Jangan lupa klik like, share ke grup komunitas kalian, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ciao!